Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Untuk pertemuan 8 seperti biasa, cuma perbedaannya hari ini pertemuannya kita double dari pertemuan ke-7 ke 8. Untuk pertemuan ke-7 kita masuk ke materi review paper dan ilmiah literatur. Di situ kita akan belajar bagaimana caranya melakukan review terhadap paper dan literatur ilmiah itu seperti apa. Untuk pertemuan 8 kita membahas masalah tentang kita membahas tentang 10 mitos penelitian. Ini salah ketik, review lanjutan, dan subpokok utamanya adalah menyusun metode penelitian, yaitu membuat TA. Jadi para peserta diharapkan bisa membuat penelitian tugas akhir sebagai pendalaman materi, sehingga pemahaman dari materi yang sebelumnya kita bisa masuk ke tahap yang lebih serius. Pada pertemuan pertama sampai keempat itu sudah diestimasi kita masuk di pengantar penelitian pada course outline. Ini sudah saya siapkan dan saya mengupdate materi 1 sampai 14 kali pertemuan ya. Cuma di kampus sudah diubah menjadi 12 kali tatap muka. Ini saya update yang terbaru dari Romi Satriawono. Saya sebagai pemateri saya update kembali, dirilis April 2020. Nanti boleh dibuka link downloadnya. Kemudian untuk pertemuan kedua, ini slide jumlahnya ada 430 slide. Jadi semua pertemuan saya masukkan jadi satu. Ini saya update full ya, ini semua pertemuan. Dan saya akan masuk ke halaman yang sudah saya siapkan. Untuk melihat halamannya bisa masuk ke forum ya, dan masuk ke slide materi. Jadi kita bisa lihat di situ halaman 38 untuk materi pertama pertemuan kemarin, dan halaman 69 dan seterusnya sampai habis. Jadi peserta diharapkan bisa membaca slide sebelum saya akan berikan penugasan untuk pertemuan 8. Jadi penugasannya adalah kita akan membuat TA. Kalau kemarin UTS penugasannya adalah kalian diharapkan bisa melakukan review paper. Nah, di sini review paper nanti saya akan ajarkan gimana caranya kita mereview sebuah paper, kemudian melakukan literatur ilmiah seperti apa. Nah, pada pertemuan 7-8 yang kita bahas di sini adalah di forum. Saya buka forum agar kalian bisa diskusi dengan saya, yaitu pembahasan halaman 38 pada slide ya. Slide yang pertama, kemudian untuk slide yang kedua halaman 69 tentang penelitian bidang computing. Oke. Dan berikutnya kita lanjutkan setelah melakukan susunan-susunan tentang membuat TA. Oke, kita masuk ke pertemuan yang pertama. Oke, di sini kita bisa melihat komparasi level penelitian dari D3, 4 versus S1 versus S2 dan versus S3. Kalau kita melihat dari fenomena yang ada, D3 sistem informasi itu harus memiliki produk atau target, tapi yang seharusnya itu tidak perlu ada target tugas akhir, tidak perlu. Yang perlu itu adalah implementasi dan pengembangan. Jadi saya bisa mengatakan penelitian dalam TA di T3 informasi kalau punya produk atau publik seperti video, multimedia itu tidak seperti itu. Dia harus mengembangkan dan bisa mengimplementasikan, tidak harus ada produk atau target. Karena D3 itu disiplin ilmunya secara internasional, karena saya mengambil dari kurikulum ACM IEEE terbaru. Itu pertama saya akan bacakan untuk level kontribusi penugasan yang memiliki kemampuan teknis. Jadi mahasiswa dapat
melakukan hal-hal teknis tentang research metodologi atau penelitian ilmiah, gimana mahasiswa bisa melakukan beberapa analis, viewer, pembacaan literatur, penentuan perbaikan metode, revisi, implementasi, dan aplikasi. Kemudian implementasi dan pengembangan untuk bentuk kontribusinya. Untuk target publik itu tidak ada produk, tidak ada algoritma dan seterusnya, tidak wajib ya, kan ada tapi tidak wajib. Kemudian untuk S1 itu level kontribusi, dia harus bisa melakukan pengujian teori. Jadi misal dia membuat sistem informasi pengelolaan data warehouse pada gudang, tapi dia harus melakukan pengujiannya. Kalau dia menggunakan dengan tidak, seperti apa komparasinya, perbandingannya. Dan bentuk kontribusinya, dia harus membuat suatu pengembangan suatu sistem dan bisa melakukan implementasi terhadap tempat atau objek. Jadi S1 seperti itu. Kalau S2 itu pengembangan teori. Jadi teori yang dikembangkan, bukan menguji teori tersebut. Kemudian bentuk kontribusinya, perbaikan secara inkremental dan terus menerus. Artinya kalau kita sudah buat sistemnya itu akan diuji pengembangan teorinya, bukan pengujian implementasi pengembangannya lagi di S2 ya, maaf. Sementara di S3 ini ada penemuan teori baru. Jadi kalau sudah punya pengembangan teori dari pengujian teori S1, orang S2 biasa mengembangkan teori tersebut. Tetapi di S3 atau doktor atau PhD, mereka harus menemukan teori baru untuk diuji S1 dan dikembangkan oleh S2. Nah, teori baru ini adalah mereka akan melakukan pengujian, mereka akan melakukan pengembangan teori, bukan aplikasi. Ini yang menjadi salah kaprah di ilmu computing. Oke, sebelum kita masuk, saya next ke target publikasi. Kalau di D3 tidak ada target apa-apa, termasuk produk dan seterusnya, tapi mereka hanya bisa melakukan implementasi dan pengembangan. Kalau di S1 domestic conference, jadi tulisan atau skripsinya bisa dimasukkan di PKM kah, masuk di jurnal kah, dan seterusnya. Kalau internasional conference itu di hasil penelitian para S2 master ya, entah master komputer atau master MTI dan seterusnya. Kemudian kalau untuk S3 doktor internasional jurnal, jadi penulisannya harus masuk ke jurnal internasional dan seterusnya. Oke, kita langsung ke link download untuk pembahasan yang pertama, karena kita akan double pembahasan. Kita akan masuk ke link download. Oke, saya masuk ke Drive. Jadi saya menyimpan file-file tersebut di Google Drive yang bisa di-share dan dibuka bersama. Oke, kita masuk ke sini. 10 mitos kesalahan penelitian computing. Jadi kita bukan meneliti bidang ilmu penelitian doang atau general ya, umum, tapi kita masuk ke penelitian computing. Kesalahannya ada 10 dalam sebuah mitosnya. Baik, saya download biar kita bisa buka lebih contentful ya. Baik, untuk materi ini saya mengambil dari ilmu komputer yang disumberkan oleh Pak Romi Satriawono, yaitu pendiri ilmu computing. Bisa dicek di romisatriawono.net. Saya sebagai pemateri dapat melakukan karena ada izin, saya bisa melakukan untuk pengembangan dari penelitian saya. Baik, kita ke slide. Kita masuk ke halaman 38 ya intinya. Kalau saya mau bahas ini banyak. Oke, 10 mitos tentang penelitian ilmu computing. Kita ke research myths ya, atau mitos. Indonesia disebut sebagai mitos, di Inggris myths, di Yunani mythos, di Belanda myth ya. Cerita turun-temurun sejak masa lampau yang mengandung penafsiran tentang alam semesta dan dianggap benar-benar terjadi oleh para pengikut dan penganutnya, atau sebagai tradisi. Nah, kalau di Civitas kampus disebut sebagai Civitas atau tradisi akademik, yaitu penelitian. Research artinya itu kembali, share itu menemukan kembali. S1 menguji, S2 mengembangkan teori, S3 menemukan teori baru. D3 itu seperti tadi yang saya jelaskan, dia hanya melakukan beberapa teknis-teknis terhadap cara-cara untuk melakukan penelitian.
Mitos pertama, penelitian komputing harus ada pengembangan software. Kenapa? Karena mungkin di peserta yang D3 kalau mendapatkan suatu masalah, misal di pergudangan sistemnya masih konvensional, dia harus melakukan pengembangan software atau menggunakan software untuk dikembangkan menjadi sistem warehouse terintegrasi dengan beberapa perangkat-perangkat gudang dan seterusnya. Ini maksudnya. Jadi mitos itu yang pertama adalah harus ada pengembangan software. Kemudian mengapa melakukan riset atau penelitian? Ya, berangkat adanya masalah penelitian. Kalau saya ambil sebagai masalah sistem administrasi pada warehouse atau pergudangan yang mungkin sudah diketahui metode pemecahannya, tapi belum diketahui metode pemecahan yang lebih baik dari antara yang ditemukan. Kemudian research menurut Inggris dan researcher Prancis kembali, Tosher mencari kembali atau menguji. Oke, kita bisa melihat di buku yang dikeluarkan oleh Branson, John Hanson, B. Olson, dan B. Landet, yaitu Thesis Project tahun 2008. Boleh di-share di Google atau di textbooks, itu sudah ada melalui Springer. Next, pengembangan software versus penelitian. Membangun software bukanlah tujuan utama penelitian dan hanya testbed untuk mempermudah kita dalam mengukur hasil penelitian. Oke, perhatikan kata-kata ini. Membangun software atau perangkat lunak bukanlah tujuan utama penelitian. Hanya testbed untuk mempermudah kita dalam mengukur hasil penelitian. Oke, testbed ya untuk mempermudah kita hasil penelitian. Oke, berikut. Tidak ada listing kode UML atau screenshot software di paper jurnal, Scopus atau WUS, kecuali penelitian tentang perbaikan atau paradigma pemrograman, analisa desain, dan seterusnya. Oke, next. Ketika pada penelitian kita mengusulkan perbaikan suatu algoritma atau purpose method, bidang image processing misal, topik penelitian face recognition atau pengenalan wajah, memikirkan perbaikan metode atau algoritma untuk pengenalan wajah dengan akurat efisien. Jadi kalau kita menggunakan teknologi image processing, menggunakan computer vision, kita bisa merekam wajah orang, terus kita gunakan untuk pengenalan wajah orang dan seterusnya. Tetapi masih ada kekurangan, misal Edge, Sobel, algoritma atau operator restorasi image itu belum akurat. Jadi kita menggunakan perbaikan metode dengan menggunakan metode lainnya. Next, seperti deep learning ya. Oke, bidang data mining. Topik discussion tree, memikirkan perbaikan algoritma discussion tree sehingga bisa memprediksi klarifikasi dengan lebih akurat. Nah, di sini saya tidak mengajarkan data mining, tapi seharusnya kalian perlu mempelajari tentang data mining. Kenapa? Karena dalam suatu penelitian untuk mengukur atau mendapatkan nilai ukur dari hasil penelitian atau testbed, kita bisa menggunakan tools pengolahan data mining, yaitu menggunakan Rapid Miner, Zaitun, dan seterusnya. Tapi yang saya rekomendasi adalah menggunakan Rapid Miner karena di situ ada discussion tree. Discussion tree ini akan memikirkan algoritma sehingga bisa memprediksi. Jadi misal saya akan memprediksi wajah A ini mirip berapa persen. Jadi kalau kita menggunakan discussion tree, kita bisa menemukan klarifikasi dengan akurat. Seperti itu. Next ya. Untuk mempermudah eksperimen dan evaluasi, kita menulis kode program untuk menguji mengevaluasi perform dari algoritma yang kita usulkan. Jadi untuk memudahkan eksperimen dan evaluasi, kita bisa melakukan pemrograman atau software development. Next, penelitian bidang software engineer. Saya sudah jelaskan beberapa kemarin. Saya tidak banyak menjelaskan di slide ini karena saya harus ke slide halaman 36 karena di sini sudah dijelaskan sebelumnya. Cuma ini materi sudah diupdate yang lebih baru. Saya next ke halaman 36 ya. Oke, saya ke halaman 36 dulu biar cepat pembahasan kita. Oke.
ini sorry ya, saya halaman 38 ya, maaf bukan 36. Oke. Pada metodologi penelitian ada juga perbandingan dengan metodologi pengembangan software. Tadi kita metode penelitian dan pengembangan software. Sekarang kita ke metodologi penelitian dan metodologi pengembangan software. Baik, untuk metodologi pengembangan software bukan metodologi penelitian. Oke. Jadi untuk pengembangan software bukan penelitian. Karena penelitian itu adalah pengukuran yang akan dijadikan testbed penghitungan. Yang garis merah jangan diperhatikan ya. Jangan pernah masukkan waterfall, red, agile di bab 3 skripsi atau tesis atau tugas akhir atau disertasi. Kenapa? Karena ini bukan metode penelitian. Ya, ini pengembangan sistem. Karena bab 3 seharusnya membahas tentang metode penelitian, bukan metodologi pengembangan sistem. Berarti pada bab 3 alasannya kenapa dan memasukkan waterfall dan seterusnya, karena kita membahas tentang metodologi penelitian, yaitu bagaimana metodenya, teknik, cara, tahapan dan evaluasinya seperti apa pada penelitian kita. Oke, kita ke mitos 4. Masalah penelitian itu adalah masalah yang muncul di masyarakat. Oke. Konsep masalah penelitian. Penelitian dilakukan karena ada masalah penelitian. Ya. Di mana masalah penelitian sendiri muncul karena ada latar belakang masalah penelitian. Ya. Latar belakang masalah atau LB, penelitian itu berangkat bisa dari masalah kehidupan atau objek yang diteliti. Jadi konsepnya ini ada 3, yaitu masalah penelitian, kemudian latar belakang penelitian, dan masalah kehidupan atau objek penelitian. Oke. Contoh alur latar belakang masalah penelitian. Ini ada yang keliru ya, saya jelaskan. 1. Nilai tukar uang adalah faktor penting pada perekonomian suatu negara. Nilai tukar uang perlu diprediksi supaya kebijakan perekonomian bisa diambil dengan lebih akurat, efisien, dan cepat, dan seterusnya. Metode untuk memprediksi nilai tukar uang digunakan adalah regresi linier, neural network, dan super vektor mesin atau SVM. Ini metode untuk mengukur nilai tukar tersebut. Regresi linier memiliki kelebihan A dan kelemahan B. Kita bisa membandingkan berarti dari metode regresi linier. Kemudian neural network memiliki kelebihan ya C dan kelemahan D. Dan seterusnya super vektor dan demikian hampir sama. Kemudian masalah penelitian di atas 1 kebijakan perekonomian negara, prediksi tukar uang, metode yang ini salah. Kenapa salah? Ya karena kita sudah mengikuti alur penelitian seperti apa. Ayo kita mulai. Masalah super vektor mesin memiliki kelebihan memecahkan masalah B dan D. Argumentasi dipilih. Kenapa A, kenapa B, dan seterusnya. Tetapi memiliki kelemahan di E dan seterusnya. Oke. Tujuan penelitian menerapkan metode SVM atau metode yang di atas tadi ini ya, memecahkan masalah E. Jadi masalahnya sudah didapat dari kelemahannya untuk mendukung prediksi ya terhadap masalah nilai tukar tersebut. Oke, kita next. Ini ke studi literatur dan masalah penelitian. Oke, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Text box, artinya kalian bisa mencari buku Branson 2008 di Google Books. Kita text books ya, kita cari literatur yang sesuai dengan literatur tentang super vektor mesin, kelemahan dan kelebihannya. Kemudian mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan yang sudah pernah dilaksanakan atau relate research atau relate paper terkait. Kita bisa mengumpulkan beberapa paper terkait yang berhubungan dengan super vektor mesin. Kemudian mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih melalui tahapan state of the art atau menggunakan paper. Di sini nanti kita akan belajar seperti di pertemuan 7 yaitu cara relate paper apa saja saya sudah paparkan di situ. Dan kalian ada penugasan kemarin ya di pertemuan UTS yaitu membuat review paper menggunakan video
saya belum melihat, mungkin habis materi saya akan tanyakan kembali. Kemudian mencari dan mempelajari masalah penelitian di paper terkait dan seterusnya, sehingga kita bisa menjelaskan apa yang bisa lebih cepat mengatasi masalah yang saya hadapi dengan paper yang sama. Oke, untuk contoh masalah penelitian saya akan beri tanda. Untuk ungu itu adalah objek data atau opsional bisa data publik. Orange adalah topik metode yang diperbaiki. Merah adalah masalah penelitian. Hijau adalah metode perbaikan yang diusulkan. Biru pengukuran penelitian, tidak harus judul. Oke, di sini saya bikin judul seperti ini. Penerapan particle swarm optimize atau PSO, ya, berarti masuk ke metodenya. Jadi metodenya adalah PSO. Perhatikan hijau. Untuk pemilihan parameter, masalah penelitiannya adalah pemilihan parameter. Kemudian secara otomatis ya pada super vector mesin, atau yang orange ya adalah metode yang diperbaiki. Untuk apa? Untuk prediksi produksi padi. Kita lihat biru, pengukurannya adalah memprediksi produksi padi. Oke, sampai sini dipahami. Oke, kita next ya. Ada 3 bagian, yaitu RP, RQ, dan RO. RP adalah problem masalah. Kita menggunakan SVM, super vector mesin, ya, untuk metodenya. Ini saya tandai orange ini ya. Kemudian saya gunakan metodenya, dapat memecahkan masalah overfitting ya pada prediksi produksi padi. Ini untuk pemilihan parameter saya gunakan memecahkan masalah ini menggunakan SVM, karena metode yang bisa memecahkan masalah overfitting ini adalah SVM. Titik. Oke, saya next. Lambatnya konvergensi dan sedikitnya data training akan tetapi memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter. Ini pemilihan parameter. Untuk menerapkan PSO, kita harus menentukan parameter yang sesuai dengan SVM, yang mengakibatkan akurasi tidak stabil. Jadi research problem atau masalah penelitiannya sudah jelas, yaitu akurasi akan tidak stabil kalau sulit untuk menentukan parameter. Untuk memudahkan parameter tersebut kita menggunakan metode SVM, sehingga overfitting ini bisa dipecahkan secara otomatis menggunakan data training. Next, research question, pertanyaan penelitian. Seberapa meningkat akurasi metode menggunakan SVM apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter? Jadi kita bisa melihat akurasi dengan metode SVM ketika PSO diterapkan pada pemilihan parameter. Secara otomatis akan memunculkan. Di mana caranya? Yaitu kita menggunakan tools, yaitu Rapid Miner, menggunakan metode data mining untuk memecahkan masalah perhitungan prediksi produksi padi. Next ya, untuk research object ya atau RO, penerapan PSO untuk pemilihan parameter yang sesuai pada SVM, super vector mesin, seperti C, lambda, dan epsilon, sehingga hasil prediksinya lebih akurat. Jadi kita bisa memudahkan objeknya atau topik ya, atau ungu, yang warna ungu, berdasarkan dari data publik. Kita bisa mengambil data parameter dari dataset yang ada di Kementerian Perindustrian atau Pertanian. Itu kita bisa mengambil dari sumber data yang ada atau BPS terkait. Next, contoh masalah penelitian. Ya, untuk masalah penelitian saya tidak menjelaskan karena kita menggunakan data mining atau rapid miner, baru kita gunakan demikian. Saya terus ke halaman 40. Saya selesaikan dulu yang mitos 5, yaitu studi literatur berisi tentang berbagai teori dasar dan definisi yang ada di buku. Oke, saya jelaskan sedikit. Manfaat studi literatur: mempermudah pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan ya sesuai dengan paper terkait. Kemudian yang ketiga, mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita lakukan.
Yang terakhir adalah mencari dan memperjelas masalah penelitian menggunakan paper. Untuk literatur review, kita bisa menggunakan site yang ada di sini, yaitu explorable.com. What is a literature review? Bisa kita membaca tentang critical and in-depth dari Shuttleworth 2009 dan seterusnya. Kemudian metode yang kita lakukan adalah traditional review, systematic literature review, kemudian systematic mapping study atau scope study, dan tertiary study. Kita bisa melihat beberapa tipe dan metode dalam melakukan review literatur. Next, saya ke halaman 69, yaitu pertemuan yang terakhir untuk sekarang. Saya ke halaman 69. Oke, saya ke halaman 69. Oke. Baik, untuk mitos 6. Semakin banyak literatur yang saya baca, semakin pusing. Mungkin Anda sekalian menonton live video saya pusing karena banyak benar yang harus kita pelajari. Oke. Yang pertama, jumlah literatur yang dibaca. Adagium level pendidikan dan jumlah literatur. S1 20-70 paper. S2 S3 saya tidak bahas. S1 20 sampai 70 paper. Jadi tidak usah lebih ya, tidak usah kurang. Oke, 20 sampai 70 paper. Kalau mau memahami betul-betul riset metodologi atau penelitian ilmiah, ilmu komputing, mohon dibaca 20 sampai 70. Apa yang dibaca 20-70? Yaitu tentang TA. Misal TA-mu adalah membuat sistem informasi penggajian menggunakan Payrollman. Cari semua paper se-Indonesia atau seluruh dunia tentang paper terkait sebanyak 20 sampai 70. Pelajari satu-satu, yang satu metode apa, yang satu penerapannya apa, yang satu teorinya apa, yang satu implementasi kemana, yang satu tahap-tahapannya seperti apa. Digabung jadi satu, dibikin penelitian sendiri dan dikembangkan. Seperti itu. Oke, kalau sudah dapat, bisa melakukan kontribusi bentuknya seperti pembuatan implementasi, aplikasi, dan seterusnya. Oke, kepala jadi pusing. Bukan karena kita banyak membaca, tapi karena kita baca memang belum banyak. Kalau kita sudah banyak baca, kita tidak akan pusing. Oke, saya gunakan lagi metode lain ya. Oke, saya ke bawah. Oke, di sini ada tahapan penelitian ilmu komputing. Ini adalah pembahasan yang kita bahas terakhir, yaitu literatur review. 1, kita bisa menentukan bidang penelitian. Oke, misal di multimedia, desain grafis, augmented reality, atau yang lainnya, atau ke e-commerce dan seterusnya. 2, menentukan topik penelitian. Apa yang ditentukan dari sebuah penentuan bidang tadi? Misal e-commerce, saya ingin membuat pasar online untuk menstabilkan harga barang sembako di tengah-tengah wabah COVID-19. Ini topiknya. Tapi bidang penelitian adalah e-commerce, saya bikin pasar online. Yang ketiga, penentuan masalah penelitian. Apa yang menjadi masalah dari sebuah problem COVID-19 dengan harga yang tidak terkendali? Itu bisa belajar yang tadi saya ajarkan, bisa dimasukkan. Kemudian 4, merangkum metode-metode yang ada, state of RDR method. Yes. Jadi kita bisa merangkum dari 20 sampai 70 paper yang kita baca. Kalau mau Anda tidak pusing, banyak baca. Kalau belum baca pasti pusing. 5, penentuan metode yang diusulkan. Dari pembacaan 20 sampai 70 paper, kita bisa mengusulkan metode yang mendukung sehingga kita bisa memecahkan suatu masalah penelitian atau research problem di penentuan tersebut. Yang keenam, evaluasi metode yang diusulkan. Kita melakukan evaluasi. Kita akan lihat, jangan yang kita lakukan adalah plagiat, jangan yang kita lakukan adalah sama, dan seterusnya. Kalau bisa kita membuat atau mengembangkan dengan implementasi yang tepat. Yang terakhir adalah 7, penulisan ilmiah dan publikasi hasil penelitian, publication. Jadi di UTS saya sudah mengajak peserta untuk membuat tugas, yaitu review paper dan literatur. Yang untuk penugasan terakhir ini mungkin saya akan beralih ke pembuatan TA. Jadi saya membebankan ke masing-masing mahasiswa untuk membuat masing-masing tugas akhirnya
ya, seolah-olah kalian semester depan sudah TA, jadi sekarang membuat TA, tapi ilmunya belajar dari slide ini. Kalau anda tidak paham, ada forum diskusi, silakan klik, Pak saya mau buat penelitian tentang bidang ilmu pertanian misal. Kemudian topiknya di bagian kedua ini adalah research topiknya adalah menentukan distribusi antara produksi dengan bahan pertanian seperti pupuk dan seterusnya. Oke, tuh. Next ya. Untuk mitos yang ketujuh, penelitian itu semakin aplikatif dan terapan semakin mudah masuk jurnal terindeks. Kenapa? Karena sekarang sudah ada textbook, sudah ada e-book, sudah ada paper yang online, tidak perlu pergi perpustakaan kampus lain, nyuri-nyuri ide dan seterusnya. Sudah bisa dilakukan secara mudah dan aplikatif. Ini adalah penelitian terapan. Penelitian dasar kita bisa melihat, untuk penelitian terapan kita bisa memasukkan penerapan C45 atau algoritma untuk prediksi kelulusan mahasiswa pada STIMIK, misal STIMIK atau Universitas Mulia menggunakan C45. Oke, kita bisa melakukan split kriteria yang ada di situ adalah misal nama mahasiswa, tahun lulusan, lama dan seterusnya. Algoritmanya menggunakan metode C45. Rasionya kita ambil minimal 10.000 sampel untuk 5 tahun ke depan. Oke. Kemudian pada penelitian dasar kita hanya menganut atau mengikuti teori gain. Kita tidak melakukan beberapa penerapan. Sementara di diagram ini kita bisa melihat penerapan Cradle atau menggunakan C45 untuk memprediksi kelulusan. Kita bisa melihat, kita bisa menggunakan imprecise gain ratio. Kita bisa memadukan training dan data testing untuk melakukan probability teori terhadap nilai kelulusan itu. Parameternya apa saja? Contoh nama, NIM, tahun lulusan, kemudian nilai dan seterusnya, atau penundaan akademik sehingga dia tidak mengikuti kuliah atau cuti dan seterusnya. Oke, berikut di sini ada contoh paper. Kalau kita mau belajar tentang review paper yang pertemuan kemarin, ini ada dari Elsevier ya, international paper. Saya ambil yang paling tinggi, bukan nasional. Ini ada Cradle C45, menggunakan metode Cradle C45 untuk membuat model dekosentri dengan dasar improbabilitas to klasifikasi noise atau data-data yang error atau yang di luar daripada data dasar, yaitu decosentry based on implied probabilities to classify noise data. Oke, di sini kita akan memperbaiki menggunakan metode C45. Kemudian simplifying ya, effort estimation based use case point. Kita bisa memperbaiki use case point-nya. Kita menggunakan beberapa point use case untuk memperbaiki based on-nya. Kemudian yang terakhir adalah algoritma genetik atau GA, genetika algoritma, menggunakan Git and local shares untuk strategi for universitas course team and tabling ya, yang luar negeri. Itu memperbaiki algoritmanya menggunakan genetik algorithm atau GA. Kita akan melihat yang berikut adalah mitos yang 8 tentang penelitian yang baik untuk topik dan skalanya yang besar serta berhubungan dengan banyak bidang. Oke, penelitian yang berkualitas tinggi, topik dan skala kecil fokus dalam dan membawa pengaruh yang besar di bidang penelitian kita. Saya ambil ilustrasi ya, seorang doktor atau PhD untuk ilustrasi penelitian menurut Mike 2010 seperti ini. Kita meneliti di centroid, yaitu misal di prediktif. Kemudian saya masuk lagi ke tahap kedua, saya mengambil di luarnya yang hijau, jadi area di parameter dari prediktif tadi. Kemudian saya masuk lagi, saya mencari faktor-faktor lain yang mempengaruhi parameter, yaitu yang warna orange, dan ada benjolan sedikit, yaitu modifikasi parameter algoritma dari sebuah penelitian. Dan terus lagi saya tambahkan modifikasi tentang
pendekatan metode. Jadi bukan yang biru lagi tapi sudah keluar. Jadi misal judulnya si A memprediksi jumlah kelulusan tahun 2010 STIMIK Universitas Mulia UM, 2011 menentukan prediksi kelulusan mahasiswa UM tahun 2010 berdasarkan usia, kemudian berikutnya berdasarkan jenis kelamin, kemudian berikutnya berdasarkan jenis pekerjaan atau yang sudah bekerja dan seterusnya. Jadi menambah dalam bentuk ilustrasi seperti ini. Next, ilustrasi berikutnya sampai ke garis luaran, jadi sampai detail mungkin. Kita menggunakan beberapa metode seperti PSO, Particle Swarm Optimize, menggunakan Deep Learning, Neural Network untuk menentukan perlakuan pemodelan terhadap pengaruh-pengaruh lain dari parameter, sampai ke garis scope. Jadi yang hitam ini adalah scope area. Kalau sudah keluar bukan penelitian bidang yang sama, misal prediksi, sudah lain atau jurusan lain. Itu maksud saya dari ilustrasi ini. Dan batasnya adalah seperti ini. Kalau dia menonjol sedikit berarti ada modifikasi terhadap, karena dia seorang dokter, dia menemukan teori baru. Seperti itu. Mungkin ini ilustrasi yang sangat mudah untuk dicerna atau dipahami. Sampai sini ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di forum tentang satu judul tapi beda untuk diteliti. Mitos 9 adalah saya melakukan sitasi dengan mengcopy paste kalimat dan paragraf dari paper lain. Bagaimana caranya kita mengambil sitasi atau catatan kaki dari paper lain yang sudah dirilis atau dipublik ya. Jadi jenis sitasi itu satu, kutipan, quotation, yaitu kata-kata yang diambil persis sama dengan apa yang dituliskan tanpa perubahan, ditulis dalam tanda kutip. Jadi ada etika untuk menulis copy paste, orang punya kata-kata atau bahasa. Kemudian kedua, paraphrase ya, paraphrase itu menyusun kembali pemikiran penulis dan mengungkapkan dengan kata-kata sendiri. Boleh kita pelajari, kita bahasakan. Misal ada sebuah hadis, hubul watan minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Tetapi saya mengambil paraphrase ya, sebuah hadis tadi, saya merubah kata-katanya tapi dengan pemikiran yang sama, dengan mengungkapkan kata-kata saya sendiri. Kenapa? Tujuannya agar saya bisa memahamkan koloni atau kaum saya. Misal yang hubul watan minal iman pakai bahasa Arab, saya ke Bugis, ke orang Bugis, saya pakai bahasa Arab. Kira-kira orang Bugis ngerti enggak? Ya saya harus merubah ke bahasa Bugis dalam teks bahasa Indonesia, tapi merubah ke dalam bahasa Bugis. Seperti itu. Itu paraphrase ya. Kemudian ringkasan, sari dari suatu tulisan. Jadi kita mengambil dari suatu kutipan, misal kata-kata yang diambil tadi, hubul watan minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, artinya suci atau mensucikan diri sebelum melakukan hal-hal yang lain. Ini ringkasan dari yang hadis tadi. Kemudian 4, evaluasi interpretasi dalam bentuk komentar, baik setuju atau tidak, menyebutkan alasan. Jadi setiap kenapa saya katakan menggunakan Bugis atau menggunakan Indonesia Arab, alasannya dijelaskan karena saya memberikan sitasi atau kutipan ini ke koloni saya, ke kaum saya, bukan ke kaum luar negeri. Kalau ke kaum luar negeri saya gunakan bahasa Inggris dan seterusnya. Ini menurut Bis and Con tahun 1998. Mungkin peserta bisa memahami maksud saya. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau ada ditanyakan silakan tanyakan di diskusi forum. Next ya. Kemudian yang berikut adalah konsep dasar penulisan. Bagaimana dasar-dasar dan seterusnya. Saya tidak menjelaskan. Nanti bisa dibuka slide. Yang terakhir adalah mitos 10, hasil eksperimen atau penelitian bisa jadi banyak paper yang dipublikasikan. Plagiat dong jadinya. Jangan sampai jadi seperti itu. Hasil publikasinya orang dieksperimen kembali, kemudian di paper lagi, ditulis lagi. Itu akan ketahuan. Jadi di beberapa perguruan tinggi seperti di UM sendiri, saya juga menerapkan share text box ya untuk mencari sumber data menggunakan Mendeley dan seterusnya. Mungkin saya tidak sempat mengajarkan Mendeley karena waktu yang terbatas, tapi saya akan memforward video tutorial tentang Mendeley tersebut. Baik, terima kasih untuk pertemuan pertama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-8 saya lanjut ke slide berikut ya. Saya masuk ke pertemuan 8, yaitu di sini.
ya, ada paper yang saya masukkan, tapi nanti saya kirim ya, saya kebetulan mengirim. Mungkin pertemuan untuk hari ini sampai di sini. Untuk kurang dan lebih saya akan buatkan forum, jadi kalian masuk di kelas ke activity utama ya, ada forum diskusi di bawah. Mohon didiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahami dengan materi viewer saya agar bisa. Oke, kita lihat viewer. Wow, kita sudah masuk 40 menit ya, cukup lama. Jadi kita masuk di forum ya. Di sini saya akan buatkan forum diskusi lagi seperti kemarin. Saya buatkan forum diskusi. Oke, saya tambahkan forum diskusi ya di halaman paling akhir. Untuk review paper dan TA juga saya sudah buatkan di pertemuan 7 kemarin. Oke, saya tambahkan satu activity yaitu forum. Jadi silahkan dikomunikasikan di sini. Dan ini wajib ya, untuk pertemuan ini wajib kalian bertanya. Jadi kalau tidak bertanya, semua ada penilaian. Dan kembali ke metode cara menilai dosen. Tuh. Diskusi pertemuan 8. Silahkan mulai di sini. Oke. Saya save. Oke. Peserta silakan melakukan absen.